Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Seperti biasa menjelang maghrib hari ini di dalam Masjid Pusdai Jawa Barat selalu rutin diadakan takrib. Takrib itulah singkatan dari tadarus qobla maghrib, dan kemarin sudah mengajak surah Al-Alaq sampai dengan ayat kelima. Hari ini dilanjutkan oleh Ustadz Hasanuddin surat Al-Alaq dari ayat 6 sampai berapa nanti. Kita akan melihat kegiatan hari ini. Pada kehendak Allah, gitu ya. Kita hanya berusaha. Baik, kemudian itu selama beberapa repetisi ya, kemudian nantinya akan kita fokus pada makhraj ya, makharijul huruf, sifat dan kaidah tajwidiyahnya. Baik, alhamdulillah sudah pada ngumpul nih Pak, alhamdulillah. Guyub ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا
La tuti'hu wasjud waqtarib. Baik ya Pak ya. Satu repetisi aja kayaknya nih Pak nih ya, karena pembahasannya sangat panjang. Jadi tempo, sekiranya tempo murotal atau membaca Al-Quran secara tartil itu seperti itu Pak, temponya. Jadi tidak cepat, tidak terlalu cepat, insya Allah, dan juga ini tidak terlalu pelan ya Pak ya. Upayakan membaca Al-Quran temponya seperti itu ya. Jangan gerasa gerusu, jangan mengejar kuantitas. Hari ini saya sudah baca berapa ayat, tetapi kita ubah mindsetnya. Hari ini berapa ayat yang sudah saya baca dengan baik dan benar. Itu Pak, mindsetnya diubah ya. Jadi kepuasannya itu yang tadinya alhamdulillah hari ini 1 juz sudah saya rampungkan gitu, tapi nerabasnya sambil nerobos. Nah ini nggak bener gitu Pak ya, bukan nggak bener, kayaknya tuh ini kurang tepat ya gitu ya, kurang tepat. Tetapi mindsetnya alhamdulillah, walaupun 10 ayat tapi saya susah payah membacanya, dan karena saya menerapkan kaidah atau tata cara baca yang baik dan benar menurut ilmu tajwid. Nah seperti itu Pak. Nah gitu ya. Baik, kemarin sama Ustadz Eko sampai ayat 5. Sekarang kita akan bahas ayat 6 ya Pak ya. Kita akan bahas ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Ya baik. Yang pertama Bapak, huruf kaf. Kita akan fokus pada makhraj ya. Kita akan fokus pada makhraj dulu. Yang pertama huruf kaf menghadapi lam. Di situ ada lam, di atas lamnya ada apa Pak? Syaddah atau tasydid. Bapak coba yang benar, tasydid atau tasjid? Tasydid ya Pak ya. Kalau tasjid nanti artinya sujud. Tasydid itu artinya tegas ya, tegas bacanya. Baik Bapak, semua ini catatannya Pak ya, semua huruf hijaiyah yang terkena syaddah wajib bacanya tegas, kecuali huruf mim dan nun. Ya Pak ya, kecuali huruf mim dan nun. Maksudnya tegas di sini apa? Ada sifat yang namanya naber Pak, nyamber gitu ya. Misalkan jadi dibacanya enggak kalla, ada memang itu double-nya ada, tapi kurang tegas. Artinya apa? Kalla ada apa Pak namanya tuh? Nyambernya ya Pak ya. Kalla gitu, tegas. Jadi enggak kalla, enggak kayak gitu, tapi kal. Nah, gitu Pak ya. Kalla. Nah, kecuali huruf nun dan mim nggak boleh. Contoh misal gini Pak, ada waladhdallin, ada alif lam mim ya Pak ya. Al-Fatihah ditutup dengan waladhdallin, Al-Baqarah dibuka dengan alif lam mim. Di situ ada huruf ada huruf lam bersyaddah, di alif lam mim ada huruf mim bersyaddah. Bacanya sama atau beda Pak? Beda. Yang pertama waladhdallin ya Pak ya, ada adal, nah itu ya Pak ya. Nah kalau alif lam mim nggak boleh dibaca seperti itu. Alif lam mim nggak boleh, karena huruf nun dan huruf mim itu masuknya dia harus halus. Alif lam mim gitu. Jadi nggak ada gitunya. Nah itu yang dimaksud dengan tegas naber itu Pak, nabroh. Nah gitu ya. Jadi harus tegas, jangan kalla enggak, tapi kalla harus ada nembaknya atau nabraknya gitu ya. Kalla. Nah gitu Pak ya. Nah kemudian itu dibaca berapa harokat Pak? Ya ada matabi'i bertemu dengan apa Pak di situ? Kallai. Apa Pak? Matabi'i bertemu dengan apa? I. Itu apa, huruf apa Pak? Hamzah ya, bukan alif, bukan alif
ya itu hamzah. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau di lain kalimat, kalimat ini maksudnya kata Pak, bahasa Arabnya kata itu kalimat ya. Nah jadi di lain kalimat, ini di lain kalimat, la itu maksudnya ke kala ya, kemudian i maksudnya ke inna, itu di lain kata, ada dua kata berbeda di situ. Nah itu hukum bacaannya apa Pak? Mad jaiz ya, mad jaiz. Nah di situ mad jaiz dia panjangnya opsional, boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau ada pilihan panjang seperti itu, mana yang harus diambil? Yang lebih baik adalah yang terbanyak, yaitu 6 harokat. Tapi kalaupun kita mau ambil 2 harokat boleh, tetapi di situ ada fadilah. Fadilah itu keutamaan. Keutamaan itu tentu akan membuahkan pahala yang lebih banyak, gitu Pak ya. Nah, jadi boleh dibaca 2 harokat dengan satu syarat. Syaratnya apa? Apabila kita membaca satu surat ini dan dalam satu surat ini terdapat mad jaiz lebih daripada 1 ya Pak ya, bisa 2 bisa 3. Kalau kita bacanya 2 harokat, maka ketiganya harus dibaca 2 harokat, nggak boleh careng-cang seperti ya, yang satu 2 harokat, yang ini 4 harokatnya itu nggak boleh ya. Nggak bolehnya atas dasar apa? Su'ul adab fi qiraatil Quran ya. Jadi adab yang tidak baik saat membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu harus tertib, indah, tersusun, rapih seperti itu gitu Pak ya. Nah anjurannya adalah dibaca 6 harokat saja gitu Pak ya. Kemudian kita masuk ke i dan huruf nun. Nah di situ Pak ada kita bertemu dengan huruf nun bersyaddah ya Pak ya. Huruf nun bersyaddah. Coba Pak kita akan latih ya Pak ya. Yang pertama sebelumnya itu huruf lam bersyaddah. Cara bacanya harus tegas. Kemudian di sini ada huruf nun bersyaddah, cara bacanya harus lembut. Ya Pak ya, beda ya. Kita akan praktekkan. Coba Pak. Saya dulu kemudian Bapak dan Ibu mengikuti ya. Kalla inna, silahkan. Nah ya Pak ya, jangan terpancing kalla inna. Nah ini enggak, inna kontrol, bisa dikontrol Pak itu ya. Jadi kita Pak saat membaca Al-Quran itu benar-benar mawas diri ya. Wah ada huruf nun nih, kontrol nih supaya jangan inna. Nah itu Pak ya. Jadi kalla ya, kalla innal nah gitu ya Pak ya. Kalla apa? Itu tegas yang pertama. Kemudian kita bertemu dengan nun itu harus lembut ya Pak ya. Nah ini sama juga Pak dengan Bapak gini ya. Nanti insya Allah mungkin di sini ada masuk nggak ya hukumnya? Nggak ada kayaknya di sini. Bapak idgham bi gunnah, hurufnya ada berapa Pak? Ada yang tahu Pak di sini idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Kang barangkali ada 4. Apa saja? Yanmu ya, ya, nun, mim, waw. Ya ada 4 Pak. Idgham bi gunnah. Nah ada 4 di sini itu dibagi lagi Pak. Yang pertama adalah ya sama waw. Yang kelompok kedua adalah mim sama nun. Walaupun ini sama-sama idgham bi gunnah, tapi cara bacanya beda. Gitu Pak ya. Kalau nun menghadapi ya, dia berarti huruf nun yang nggak dibaca ya Pak ya. Huruf ya-nya yang dibaca. Nah huruf ya ini dia huruf selain mim dan nun. Maka ketika kena syaddah dia harus tegas. Misalkan man yakulu ya Pak ya. Man yakulu jadi apa dibacanya Pak? Mayakulu. Jadi ketika kita baca mayakulu tegas. Gitu Pak ya. Mayakulu amanna gitu. Ya. Nah, kemudian nun mati menghadapi wawu min waraihim. Misalkan gitu Pak ya. Min waraihim maka dibacanya jadi apa Pak?
miwara. Nah itu ada nyambernya dulu gitu Pak. Mayyaqulu, kemudian miwara. Tapi kalau tanwin atau nun bertemu dengan mim atau nun, ya apa ya? Gitu ya. Contohnya apa Pak? Misalkan ya, coba Pak idgham bil gunnah. Nun mati bertemu dengan mim, apa Pak? Min mislih, min mislih, ya. Nggak boleh kita bacanya mim mith, nggak boleh Pak, itu harus masuknya harus lembut. Mim mith, ya. Kalau ketemu ya dengan wau, mai, ya ada itunya apa ya? Ketemu dengan wau, miwaraihim gitu. Kalau ketemu dengan mim atau nun, mimithli misalkan, jadi mimithli nggak boleh, mimithli nggak boleh. Nah gitu Pak. Itu Pak ya, itu namanya nabroh namanya. Ya, setiap huruf hijaiyah yang terkena syaddah itu wajib dibaca nabroh kecuali mim dan nun. Ya itu Pak ya. Baik, berikutnya. Mohon maaf nih Pak ya, saya nggak bisa tes satu-satu nih Pak. Ya, yang penting ada insight gitu Pak, ada insight. Paling tidak ada 1, 2, atau 3 yang masuk, kemudian langsung bisa diamalkan nanti ketika qiyamul lail ya Pak ya. Baik, mana tadi berikutnya? Oh ya, kalla innal insana. Bapak di situ innal insana, al insana itu Pak, al hukumnya apa Pak? Al insana. Alif lam koma komariah. Ya. Bahasa akrabnya alif lam komariah, tetapi bahasa kaidahnya, bahasa bukunya itu Pak disebut idhar komariah dibacanya. Nama aslinya adalah idhar komariah. Kenapa bukan alif lam samsiah? Karena di situ tidak ada alif. Kenapa harus dinamai alif lam? Karena yang di situ bukan alif, itu hamzah Pak, itu Pak ya. Itu hamzah wasli ya Pak ya, bukan alif. Jadi namanya adalah idhar qamariyah ya. Kalau misalkan yang alif lamnya apa, yang lamnya. Nah, lam itu namanya lam ta'rif namanya Pak. Ya. Kalau lam ta'rifnya dibaca al-insan dibaca ya Pak ya. Al-insan, alhamdu. Nah, itu lam ta'rifnya itu kebaca. Kalau yang lam ta'rifnya enggak kebaca, itu disebut idgham syamsiyah gitu Pak ya. Nah, Bapak biasanya di idhar qamariyah ini itu sering terjadi kesalahan baca sifat ya Pak ya, kesalahan sifat. Apa misalnya apa kesalahannya? Kesalahannya adalah huruf lam itu tidak mempunyai sifat qalqalah, Bapak, ya. Nah, di sini biasanya suka ada tuh innal insana ya. Kalla innal insana innal. Nah, ini ya Pak ya. Itu tidak boleh ya Pak ya. Maka bagaimana caranya? Jangan dilepas lidahnya sebelum huruf di depannya terlafalkan. Gitu Pak ya. Jangan dilepas lidahnya saat kita melafalkan huruf lam sebelum huruf di depannya terbacakan. Misal innal in, lamnya dilepas sebelum huruf hamzahnya itu dibaca. Lepas saat bersamaan innal in ya, innal insana gitu Pak ya. Nah, itu untuk cara menghindarinya atau cara mengislahnya seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak kita bertemu dengan huruf nun mati di situ Pak. Kita bertemu dengan huruf nun mati. Innal insana di situ hukumnya apa Pak? Ikhfa. Ikhfa itu apa? Ada yang tahu Pak?
Samar. Artinya kalau samar apa Pak artinya? Nggak jelas. Lawannya samar adalah jelas, berarti ya Pak ya? Kan samar kan nggak jelas. Lawannya jelas apa Pak? Lawannya nggak jelas apa? Ya jelas. Jelas ini disebut dalam ilmu tajwid dengan nama idhar. Ada idhar, ada ikhfa. Kalau idhar dibacanya jelas, kalau ikhfa dibacanya tidak jelas. Lalu bagaimana? Sekarang begini Pak. Pak, coba kita lafalkan huruf nun dengan jelas. Coba Bapak, bunyi huruf nun itu seperti apa Pak? Enggak, bunyi huruf nun. Nun itu namanya. Kalau en mah masih ada ada huruf lain di situ Pak ya, en gitu enggak. Tapi bunyinya adalah Nah, ketika kita membunyikan huruf nun, lidah nempel kemana Pak? Ke gusi ya, atau ke hanak. Hanak itu artinya langit mulut, ya Pak ya. Nah, torful lisan, ya Pak ya, ujung lidah, ma'a hanakil ulia, ya, dengan apa namanya? Jadi makhraj huruf nun itu ada dua ya Pak ya. Jadi torful lisan ma'a hanakil ulia, ya. Jadi lidah bertemu dengan langit mulut atas, ya. Nah, di situ Pak ya, huruf nun dibaca dengan jelas. Caranya adalah dengan menempelkan lidah ke langit mulut. Artinya Pak, kalau kita ingin membaca huruf nun dengan bunyi tidak jelas, ya jangan ditempelkan. Bapak di sini ketangkap nggak Pak? Kalau kita ingin membaca huruf nun dengan jelas, lidah sama langit mulutnya nempel. Kalau kita ingin menghasilkan bunyi yang gak jelas, jangan ditempelkan. Berarti kalau misalkan gak nempel, ketika huruf nun yang tidak jelas itu dilafalkan, didengungkan atau dibunyikan, maka jangan ada yang nempel. Entah itu lidah dengan langit mulut depan ataupun lidah dengan langit mulut dalam. Soalnya gini Pak, kita mah suka banyak melafalkan ikhfa itu benar nggak Pak itu? Innal insana, insya Allah, ya Pak ya. Misal mohon maaf nih Pak, gedang, pisang, ya Pak ya. Coba Pak kita rasakan deh sama-sama. Ketika kita melafalkan ada kira-kira ada yang nempel nggak Pak di belakang lidah dengan langit mulut paling dalam? Ada nempel nggak Pak? Ada nempel Pak ya. Nempelnya apa tuh? Nempelnya titik atau mahraj huruf qaf ya Pak ya. Huruf qaf itu kan lidah paling dalam nyentuh ke langit mulut paling dalam. Qaf, nempel ya Pak ya. Nah, sedangkan untuk melafalkan ikhfa ini jangan ada yang nempel. Gitu Pak ya. Jadi fokusnya kemana? Fokusnya adalah ke titik huruf nun, kemudian lepas. Jangan ada yang nempel. Coba Pak sama-sama ya. 1, 2, 3. Udah kenapa? Dapat ya? Dapat ya Pak bunyinya ya? Baik, sekarang kita aplikasikan ke insan ini. Ya Pak ya? Baik. Pertama kita inna di situ idhar bacanya tuh Pak ya. Innal insana, coba Pak. Innal insana. Nah, ya Pak ya. Jadi enggak bunyi enggak bunyi enggak bunyi ya, seperti itu Pak. Jadi bunyinya insana, bukan insana. Beda nggak Pak? Beda nggak bunyinya Pak? Insana dengan insana.
Seperti itu Pak ya. Nah Bapak, ikhfa itu mempunyai sifat lain. Apa sifatnya? Gunnah, dengung. Jadi nggak boleh hanya disamarkan saja, tetapi harus juga didengungkan, gitu ya. Jadi nggak boleh innal insana, nggak boleh innal insana. Berapa panjang? 3 harokat paling tidak. Ya Pak ya, 3 harokat. Ya, boleh sih 2 harokat, tapi itu kayaknya kebanyakan saya dan rekan-rekan dan guru saya tuh 3 kebanyakan pakainya. Itu Pak ya, insana. Jadi bukan insana, innal insana li rabbihi laka, enggak kayak gitu, tapi innal insana gitu Pak. Ada dengungnya gitu Pak ya. Baik. Kita sama-sama Pak ya. Dari inna gunnah, kemudian ke insana ikhfa dan gunnah di situ. Innal insana. Kita baca lengkap saja deh Pak ya. Ayat yang ke-6 ya Pak ya. Baik. 1, 2, 3. Kalla innal insana la yadgha. Nah, gitu Pak ya. Nah, jadi tidak bacanya pelan aja seperti itu Pak ya. Baik. Masih ada waktu 6 menit lagi Pak. Dia harus ngejar nih. Paling tidak 1 ayat aja lah tuntas ya. Kemudian Bapak di situ ada huruf sin menghadapi alif. Huruf sin menghadapi alif itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i wajib 2 harokat Bapak. Wajib 2 harokat. Enggak boleh. Kalau lebih 2 harokat gimana Ustaz? Kenalahan dia. Jadi Bapak ada istilah kesalahan saat membaca Al-Quran itu disebut lahan. Apa Pak? Lahan. Lahan itu ada 2. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Ya Pak ya. Lahan jali itu kesalahan fatal. Ketika kita bacanya kita dapat dosa Pak. Ya. Kesalahan khafi itu kesalahan ringan. Kita masih ada, tapi walaupun kesalahan ringan tetaplah itu kesalahan. Kesalahan ringan itu seperti tadi Pak, yang tadinya 2 harokat dibaca lebih daripada 2 harokat. Kesalahan fatal itu misal yang harusnya dibaca panjang malah dibaca pendek, yang harusnya dibaca pendek malah dibaca panjang. Contoh Pak, misal ini contoh ya. Kesalahan fatal Pak, saat kita baca surat Al-Duha Pak. Ya. Wala saufa yu'ti wala saufa, oh ya, wala apa ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Nah kita di sini Pak, wala saufanya. Kalau fokus pada huruf lam Pak, fokus pada huruf lam. Di sini masih banyak Pak yang baca wala saufa yu'ti. Harusnya dibaca wala saufa yu'ti. Ya Pak ya. Bedanya apa wala saufa yu'ti dengan wala saufa yu'ti? Kalau lamnya dibaca pendek, artinya Allah benar-benar akan ngasih. Tapi kalau wala saufa yu'ti, artinya Allah nggak akan ngasih. Fatal nggak Pak di situ? Fatal. Nah maka itu yang disebut dengan kesalahan fatal. Nah gitu Pak ya. Singkat saja Pak ya untuk lahan ya. Baik, kita fokus lagi ke huruf sin menghadapi alif. Di situ mad tabi'i, bacanya 2 harokat. Baik Pak, ikuti Pak. Apa namanya? Tuh saya juga masih terjebak Pak huruf nun ya. Innal insana. Silakan Pak. Innal insana. Udah cukup gitu Pak. Insana, silakan. Insana. Nggak boleh Pak kita mengikuti ego apa, lagu misalkan. Karena kita enak dengan lagu yang indah gitu Pak ya. Innal insana. Tuh. Ya Pak ya, ada bacaan, ada lagu. Mana yang harus didahulukan Pak?
bacaan, bukan lagu, ya Pak ya. Jadi lagu yang harus ikut bacaan, bukan bacaan yang harus ikut lagu, seperti itu, ya Pak ya. Baik, 2 harokat tetap 2 harokat. Insana, udah cukup ya. Kemudian Bapak, kita teruskan la yatgha. Bapak, di situ ada huruf ta, ya Pak ya. Huruf ta mempunyai sifat qalqalah, ya. Qalqalah itu hurufnya ada berapa Pak? Baju di toko, ya. Atau mungkin ada yang lain Pak bacaannya. Yang sebelah sini baju di toko, yang sebelah sana toko bejad. Nah, supaya mudah dihafal saja. Ya, jadi ba, jim, dal, kemudian to sama qaf, ya Pak ya. Nah, di sini yang kita ketemu dengan to, ya. Nah, Bapak, huruf to di sini posisinya dia di tengah kata, Pak. Huruf to ini posisinya di tengah kata. Qalqalah itu ada yang besar, ada yang kecil. Pak Haji udah waktunya? Oh ya, tuntaskan dulu ya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, yang tipis apabila hurufnya berada di tengah kata, ya, atau hurufnya di tengah bacaan. Bapak coba di sini Pak. Saya ini suka banyak yang salah ini Pak, gini. Soalnya gini Pak, dulu waktu saya ngaji, waktu SD, guru saya menjelaskan kayak gini. Bedanya qalqalah kubro dengan qalqalah sugro itu adalah qalqalah kubro dia ada di tengah, sedangkan qalqalah sugro itu ada di tengah, qalqalah kubro itu ada di akhir. Di akhir ini masih blur Pak, masih nggak jelas. Akhirnya apa? Akhirnya hasilnya gitu ya, murid-murid itu pada pengertiannya tuh salah pahamnya tuh, oh berarti gini, kalau qalqalah sugro dia di tengah kata, kalau qalqalah kubro itu di akhir kata. Nah ini Pak salah Pak ya, salah. Qalqalah kubro itu bukan di akhir kata, tapi di akhir bacaan. Beda nggak Pak di akhir kata dengan akhir bacaan? Qalqalah sugro dia berada di tengah bacaan. Contoh gini Pak, lam yalid walam yulad. Ya Pak ya, kalau misalkan qalqalah kubro itu tebalnya di akhir kata, maka ketika kita baca lam yalid itu tebalnya sama dengan yulad. Tapi beda ini, ketika yalid kecil dia, ketika yulad besar. Lam yalid walam yulad, gitu Pak. Lam yalid walam yulad. Kenapa lam yalid ini dibaca kecil, padahal dia di akhir kata? Kan yalid ya Pak ya, tapi dia posisinya dia di tengah bacaan, seperti itu Pak. Nah gitu Pak ya. Nah di sini tentu apalagi ini ini di tengah udah mah di tengah kata, di tengah bacaan pula. Dia qalqalahnya kecil apa ya Pak? Silakan Pak, ikuti Pak ya. La yadgha, la yadgha, la yadgha. Jadi jangan dibesarkan. La yadgha, enggak. La yadgha. Ya. Halus saja Pak, silakan. La yadgha, la yadgha. Nah, kemudian yang terakhir adalah tajilnya sudah datang. Tapi yang terakhir ya Pak ya, ini saya juga yang terakhir Pak, huruf gha. Coba Pak, saat kita melafalkan huruf gha, bibir kita kemana? Apakah, mohon maaf nih Pak ya, apakah go atau gha? Saat baca huruf yang vokalnya O, Bapak, bibir kita bukan ke depan, tapi ke atas dan ke bawah. Bukan layat go, tapi layat ga. Bukan Allah, tapi Allah. Bukan Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman. Gitu Pak ya. Jadi tidak boleh monyong. Setiap huruf yang vokalnya O tidak boleh monyong. Baik, itu saja Bapak yang bisa disampaikan. Mohon maaf saya ini agak fast and furious ya Pak ya, karena ini mengejar ya Pak ya. Pak Haji hatur nuhun waktunya. Itu saja Bapak. Shadaqallahul aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bisa
pelajaran takrib hari ini bersama Ustaz Hasanuddin sudah selesai, karena takjil sepertinya sudah datang, sudah akan dibagikan. Saya akhiri laporan saya dari dalam Masjid Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila